Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asma PJ SPD, mahasiswa PPG Daljab tahun 2021 angkatan pertama Universitas Muhammadiyah Makassar. Hari ini tanggal 19 Juli 2021 saya akan melaksanakan mungkin praktik pembelajaran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, anak-anakku bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, alhamdulillah luar biasa. Masih ada temannya di luar? Sudah masuk semua? Baik, sebelum kita mulai, terlebih dahulu seperti biasa, itu mau kita berdoa dulu. Siapa yang bertugas memimpin doa hari ini? Ya, nah, Fatur silakan nak dipanggil temannya membaca doa sebelum belajar. Mari kita baca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Semoga hari ini kegiatan pembelajaran kita dilancarkan dan ilmu yang kita dapatkan bisa berkah ya. Baik, anak-anakku, sebelum lanjut ibu mau mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional. Siapa yang bertugas memimpin temannya menyanyikan lagu nasional? Nah, Adel. Ya, coba Adel, silakan nak ke depan dibantu ibu pimpin temannya menyanyikan lagu nasional. Ya, silahkan duduk kembali. Terima kasih Nak Adel, silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih sudah membantu temannya menyanyikan lagu nasional. Baik, anak-anakku, alhamdulillah di kelas 2 ini tidak ada yang terlambat masuk ya. Berarti anak-anakku sudah menunjukkan sikap disiplin. Nah, anak-anakku perlu ketahui bahwa sikap disiplin ini perlu anak-anakku sekalian miliki, perlu ditanamkan pada diri anak-anakku. Kenapa? Karena salah satu kunci kesuksesan adalah dengan memiliki sikap disiplin. Anak-anakku mau sukses? Kalau mau sukses, kita mulai dari hal yang terkecil dengan disiplin waktu. Itu ya. Jadi anak-anakku tetap seperti ini, dipertahankan sikap disiplinnya, selalu masuk kelas tepat waktu. Baik anak-anakku, hari ini ada temannya yang tidak hadir. Siapa? Musafira dengan ada keterangannya kenapa temannya tidak hadir? Oke, Musafira dengan Alfair Arinsa. Ya, anak-anakku, sebelum lanjut saya mengajak anak-anakku untuk mendoakan temannya yang lagi sakit, semoga diberi kesembuhan agar kiranya bisa segera bergabung dengan kita untuk belajar di sekolah. Anak-anakku, sebelum masuk materi, ibu mau
your right hand over the broom and say up. Ada yang tahu ini filmnya apa? Harry Potter. Harry. Now. Listen up. Video berikutnya yang mau ibu putarkan. Doraemon, kamu sedang apa? Ini kartu obat demensiku. Kamu jangan begitu saja. Kalau nanti tiba-tiba dibutuhkan atau semacamnya, bisa repot loh. Tenang saja, kan ada cadangannya. Cadangan? Iya, kedua kantongku ini saling berhubungan satu sama lain. Jadi barang yang aku masukkan lewat kantong ini, bisa aku keluarkan lewat kantong satu lagi. Aku pergi dulu ya, sebentar. Kalau gitu aku pinjam. Saya belum cepat kering deh. Asik. Sekarang aku jadi sama seperti Doraemon. Aku punya alat ajaib. Aku mau punya suara anak. Tidak boleh. Kalau kamu belum kerjakan PR, kamu tidak boleh pergi main. Baik, anak-anakku, setelah menyaksikan video tadi, ada tidak anak-anakku yang bisa menebak hari ini kita belajar tentang apa? Penyihir. Ya, jadi cerita tadi itu termasuk cerita fantasi, karena dia bisa membawa kita untuk berfantasi, mananya bisa terbang, berfantasi dengan kantong ajaibnya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang cerita fantasi. Nah, namun sebelum kita masuk materi, untuk membangkitkan semangat anak-anakku, ibu mau kita tepuk semangat dulu ya. Ya, setuju? Nah, sekarang kita tepuk semangat. Semangat. Ya, anak-anakku sudah semangat? Baik, anak-anakku, kita jadi hari ini kita akan belajar tentang cerita fantasi. Ya, adapun KD yang akan kita pelajari hari ini yaitu KD 3.2, mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Kemudian untuk KD keterampilan adalah KD 4.2, yaitu menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita imajinasi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Ya, adapun IPK untuk KD ini anak-anakku bisa lihat di depan. Untuk 3.2.1 menganalisis ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca dan didengar. IPK yang kedua 4.2.1 yaitu menceritakan kembali isi cerita fantasi secara lisan atau tulis. Kemudian berikutnya tujuan pembelajaran. Ya, jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini
ada cerita fantasi dengan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca atau didengar dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah setelah mempelajari materi ini, anak-anakku diharapkan mampu menceritakan kembali isi cerita fantasi secara lisan ataupun secara tulis dengan benar. Ya, itu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dahulu Ibu mau kita bagi kelompok ya. Jadi untuk pembagian kelompok hari ini Ibu menggunakan kartu. Jadi kita akan bermain kartu untuk pembagian kelompok. Jadi di sini Ibu sudah punya kartu. Jadi anak-anakku nanti silahkan ke depan mengambil kartu. Jadi yang mendapat kartu yang mendapatkan tulisan yang sama berarti kalian satu kelompok. Jadi di sini ada nama kelompok sesuai dengan unsur intrinsik cerita fantasi. Jadi anak-anakku silahkan ke depan mengambil kartunya, dimulai dari siapa? Sri Handayani, silahkan nak ke depan mengambil kartunya. Kartunya jangan dibuka dulu ya. Ya, silahkan nak ada. Kartunya, ayo, Hikmah, kartu. Anak-anakku karena semua sudah mendapat kartu, silakan anak-anakku berdiri untuk mengatur mejanya. Coba anak-anakku berdiri diatur mejanya untuk kelompok. Jadi kita tiga kelompok ya. Tiga kelompok. Jadi anak-anakku karena mejanya sudah terbentuk. Jadi di sini Ibu pun sudah punya nama kelompok. Ada kelompok tema. Jadi ini kelompok tema. Ini sesuai dengan unsur-unsur intrinsik cerita fantasi ya. Ada kelompok latar, kemudian ada kelompok alur. Silakan dilihat kartunya. Kalian berada di kelompok mana? Ayo. Silakan kamu, silakan anak-anakku ke kelompoknya. Silakan teman-temannya. Sini. Baik, anak-anakku kita masuk materi ya. Coba Ibu tanya, masih ada yang ingat pengertian cerita fantasi? Ada Bu. Coba anak-anak siapa yang masih ingat pengertian cerita fantasi? Nah, coba Sri Handayani. Apa itu cerita fantasi? Cerita fantasi merupakan sebuah karya tulis yang ulang menggunakan alur bahasa yang tepat, namun memiliki sifat imajinatif dan khayalan semata. Iya, bagus sekali Sri Handayani. Jadi cerita fantasi itu penuh dengan imajinasi dan khayalan. Nah, baik anak-anak, sebelum Ibu jelaskan mengenai unsur intrinsik cerita fantasi, Ibu mau kita simak video terlebih dahulu. Panci Ajaib. Ya, silakan anak-anakku disimak. Ini adalah cerita tentang petani dan panci ajaibnya. Di desa yang jauh, hiduplah seorang petani Simak bernama baik-baik ya. Rama. Rama seorang yang baik dan bijak. Dia memiliki beberapa meter kebun. Walaupun dia petani dulu, kebunnya tidak pernah menghasilkan pujian. Sedangkan petani yang lain memanen dan menabur, Rama terus membajak. Dia akan berhenti membajak saat dia menghantam sesuatu yang keras di dalam tanah. Apa ini? Terdengar seperti sebuah logam. Oh, panci yang besar. Ini aneh. Siapa yang mengubur panci logam di dalam tanah? Ini tidak berguna. Dia melemparkan alatnya ke dalam panci logam. Dia terkejut dengan apa yang terjadi. Apa? Siapa yang menyimpan ini? Aku di sini dari tadi. Rama melihat di pot itu ada 100 alat bajak seperti yang dia miliki.
Ini tidak mungkin. Apa ini panci ajaib? Akan Suatu hari, Rama berpikir untuk mengunci pancinya. Dia menaruh ayam di dalamnya dan menunggu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, ada 100 ayam betina melompat keluar dari panci, mengepakkan sayapnya. Rumah Rama penuh dengan ayam betina. Banyak ayam betina di mana-mana. Orang-orang desa terkejut melihat banyak sekali ayam yang keluar dari rumah Rama. banyak sekali ayam. Aku harus menggunakan panci ini dengan bijak. Tapi Rama tidak menyadari bahwa pengawal raja mendengarnya. Bawa Rama dan pancinya ke sini segera. Pot itu milik kerajaan. Raja itu orang yang serakah. Mungkin dia ingin semua kekayaan hanya untuknya. Bawakan aku panci. Ini panci yang besar. Biar kulihat ada apa di dalam panci. Oh tidak, jangan lakukan itu. Tapi sudah terlambat. Saat raja membungkuk, dia terhapus raja membaca keluar dari panci. Itu singgasana, jangan naik ke situ. Tidak, ini milikku. Akulah rajanya. Selamatkan raja kita. Ya, tapi yang mana raja kita? Istana sekarang berduka karena kerajaan tidak ada yang memerintah. Lalu Rama menyadari betapa berbahayanya panci ini. Dia berlari menuju panci dan bang! Dijatuhkannya di lantai. Dia sedih karena kehilangan panci ajaibnya. Nah, anak-anakku, setelah kalian menyaksikan video tadi, nah dari situ kita bisa mencari unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerita tersebut. Namun sebelumnya anak-anakku harus memahami terlebih dahulu apa-apa saja unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerita fantasi. Nah, Ibu tanya dulu, cerita tersebut bercerita tentang apa? Bercerita tentang atau bercerita tentang keajaiban sebuah panci. Nah, inilah yang termasuk tema dalam cerita. Jadi yang dimaksud dengan tema itu atau ide dalam sebuah cerita itu adalah hal yang menjadi pokok pembicaraan di dalam sebuah cerita. Nah, kemudian yang kedua, Ibu tanya siapa yang ada di dalam cerita tersebut? Rama, raja, dan pengawal serta beberapa orang petani. Nah, Rama, raja dan pengawal itulah yang termasuk dengan toko. Jadi yang dimaksud dengan toko itu adalah, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan toko? Silakan Adel. Toko adalah salah satu pengajar cerita. Ya, bagus sekali Nak Adel. Jadi toko itu adalah orang yang ada di dalam, yang berperan dalam sebuah cerita. Nah, berikutnya cerita tersebut tadi kejadiannya di mana? Di kerajaan. Di mana? Kebun. Nah, di kebun. Di mana lagi? Tanah. Di mana lagi? Pasar. Nah, jadi pasar itu istana, kebun itu adalah latar sebuah cerita. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa yang dimaksud dengan latar itu adalah tempat terjadinya sebuah cerita, sebuah peristiwa. Kemudian kira-kira cerita tadi menggunakan alur apa? Alur maju. Tadi dia bercerita tentang masa lalu atau masa sekarang? Masa sekarang. Berarti ceritanya dia menggunakan alur maju. Jadi kalau dia bercerita tentang masa lalu, berarti itu dia menggunakan alur mundur. Jadi yang dimaksud dengan alur itu adalah jalinan
Ya, kita tidak boleh berputus asa dalam bekerja. Ya, bagus sekali Nak Rizwan. Selain itu pesan apa lagi yang bisa diambil dari cerita tersebut? Kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Jadi pesan-pesan moral tersebut itulah yang dimaksud dengan amanah. Jadi anak-anakku bisa menemukan kembali. Jadi unsur-unsur intrinsik dalam cerita fantasi itu ada tema, kedua, yang ketiga, tokohan, yang kelima, enam. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Sudah jelas semua? Nah, ya baik. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, sekarang Ibu akan bagikan LKPD. Jadi di LKPD ini ada Ibu sudah siapkan cerita fantasi. Jadi nanti hasil diskusinya silakan anak-anakku tulis di kertas yang sudah Ibu bagikan. Jadi sebelum mengerjakan LKPD, silakan disimak tayangan cerita fantasi yang ada di layar. Wis dan belimbing ajaib. Wis sang kurcaci penggali sumur memiliki pohon belimbing ajaib di tengah hutan mori. Pohonnya bercabang 5, seperti jari tangan dengan warna yang berbeda-beda. Buah merah cabang ibu jari yang berkhasiat dapat menyembuhkan penyakit asma. Buah hijau cabang telunjuk berkhasiat menyembuhkan sakit perut. Nah, buah biru cabang kelinci terlihat kecil dan agak rapuh. Buah belimbing biru berkhasiat dapat menyembuhkan penyakit lupa. Semua kurcaci yang terlupa di hutan mori langsung pulih ingatannya ketika memakan belimbing biru. Tiba-tiba, Wis bertemu dengan kakak beradik yang tengah duduk di atas batu di pinggir sungai. Aduh, perutku sakit sekali, Kak. Anak lelaki menahan sakit. Wis yang mendengar percakapan tersebut bertanya, "Ada yang dapat saya bantu?" "Oh iya, Pak Kurcaci." "Nah, makan ini," kata Wis sambil menyerahkan belimbing tersebut. Wis menatap kakaknya yang buruk rupa, kemudian menjadi iba. Wis lalu mengambil belimbing putih dan diberikan kepada sang kakak. "Wah, terima kasih ya Pak Kurcaci. Kami sangat beruntung bertemu kamu hari ini." Nah, lengkaplah sudah tugas Wis hari itu dengan menyembuhkan 5 penyakit melalui buah belimbing ajaib. Setiap hari, Wis si kurcaci dan belimbing ajaibnya akan terus menyembuhkan siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Ya, setelah menyaksikan video di atas, silahkan anak-anakku menganalisis unsur-unsur intrinsik yang terdapat di cerita Wis dan Belimbing Ajaib. Silakan anak-anakku diskusikan, ditentukan data-datanya yang mana saja yang termasuk unsur-unsur intrinsik dari cerita yang sudah kalian dengarkan. Kemudian untuk latarnya, silahkan anak-anakku ditulis buktinya. Misalnya pelentasan atau bukti peletakan ya. Untuk alur, bukti, untuk alur. Hasil diskusinya nanti silakan anak-anakku tulis di kertas yang sudah Ibu bagikan. Kemudian nanti kita akan pasang di
Ya, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Baik, sekarang waktunya untuk presentasi kelompok. Silakan anak-anakku bergiliran untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan teman-teman kelompoknya. Baik, yang pertama kita mulai dari kelompok latar terlebih dahulu. Nah, coba dari kelompok latar silakan. Nah, siapa yang akan mewakili temannya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Nah, orang di situ banyak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok latar. Adapun dua tokoh yang pertama dan peristiwanya matanya terkena pecahan batu layan lalu diobati dengan pelindung bumi. Tokoh yang kedua kakek. Cukup? Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok latar. Nah, coba kelompok lain, ada yang mau menanggapi hasil presentasi dari kelompok latar? Kelompok dari kelompok mana? Kelompok tema? Nah, silakan kelompok tema, apa yang mau ditanggapi dari presentasi kelompok latar? Siapa yang akan mewakili temannya? Dari Bu. Ya, silakan Nak Nurul. Silakan ditanggapi hasil diskusi dari kelompok latar. Berdiri, Nak. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kami akan menanggapi presentasi dari kelompok latar. Menurut kami, peristiwa yang dialami oleh Jokowi seperti ia bertemu dengan seorang kakek yang kebingungan mencari jalan pulang dan diobatinya dengan bendera biru. Sudah cukup? Ya. Tepuk tangan untuk kelompok tema. Jadi kelompok latar sudah didengar hasil tanggapan dari kelompok tema. Ya, jadi menurut kelompok tema, peristiwa yang dialami oleh Tokowi tidak hanya itu, tetapi ada beberapa peristiwa yang lain. Itu tadi sudah ditunjukkan buktinya oleh kelompok tema. Pak, kita beri tepuk tangan untuk ketiga kelompok. Baik, selanjutnya kita masuk di bagian B, yaitu menceritakan kembali isi cerita yang sudah dibaca atau didengar. Nah, namun sebelum Ibu mempersilahkan kepada semua kelompok untuk menceritakan isi cerita yang sudah didengar, terlebih dahulu Ibu sampaikan bahwa di sini ada beberapa aspek yang akan Ibu nilai. Yang pertama yaitu adalah kelancaran penceritaan. Jadi anak-anakku diperhatikan ya. Kemudian yang kedua adalah penempatan isi dengan cerita yang disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah kekompakan. Jadi karena ini adalah kelompok, jadi yang harus kalian perhatikan itu adalah kekompakannya dengan anggota kelompoknya. Kemudian yang terakhir adalah intonasi dan kejelasan lafal, ya. Jadi pada saat bercerita nanti perhatikan aspek-aspek penilaian yang Ibu sudah sampaikan ya. Sudah siap? Ya. Nah, sekarang Ibu coba kelompok untuk kesempatan pertama Ibu panggil kelompok alun. Silakan ke depan. Kita ke depan kelompok alun. Kulit sang kurcaci penggali sumur memiliki sebuah pohon beringin ajaib disebutnya Morim. Buahnya berwarna-warni sesuai warna jawanya. Bau belimbing ini merupakan pohon ajaib di kalangan para kurcaci. Di hutan Morim, pohonnya bercabang 5 seperti jari tangan dengan warna yang berbeda-beda. Setiap warna memiliki
cabai jari manis berkhasiat dapat mempercantik wajah. Nah, buah biru cabang kelingking kecil dan agak rapuh. Buah biru berkhasiat dapat menyembuhkan penyakit lupa. Suatu hari, Wis pergi menggali sumur di sebelah hutan morit. Tiba-tiba matanya terkena batu galian. Wah, bahaya kalau tidak cepat ditangani. Wis lalu mengambil belimbing kuning dari dalam tasnya, lalu memakannya. Ajaib, seketika itu pun sakit mata Wis kembali pulih. 3 hari mulai sore, Wis pulang ke hutan. Di tengah perjalanan Wis bertemu seorang ibu tua yang sakit asma. Wis jatuh kasihan. Dia mengambil belimbing merah dari tasnya dan diberikan kepada ibu tua itu. Setelah ibu tua itu memakannya, seketika itu juga sembuhlah penyakit asmanya. Kembali Wis bertemu dengan kakak beradik yang tengah duduk di atas batu di pinggir sungai. Wis mengambil belimbing hijau dari dalam tasnya dan diberikan ke anak lelaki itu. Wah, terima kasih ya Pak Ustadz. Kami sangat beruntung bertemu kamu hari ini. Wis hanya tersenyum. Lengkaplah sudah tugas Wis hari itu, menyembuhkan 5 penyakit dengan buah belimbing ajaib. Setiap hari, Wis si kurcaci dan belimbing ajaibnya akan terus menyembuhkan siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Ya, kita beri tepuk tangan untuk anak-anak. Sebelum kita akhiri, silakan perwakilan kelompok silakan dibawa tugasnya di papan tugas di belakang. Silakan nak. Jangan lupa dicantumkan nama kelompoknya ya. Ya, silakan ke depan, ke belakang. Silakan ke belakang. Tempel tugasnya di belakang. Baik, anak-anakku, saya rasa pembelajaran kita untuk hari ini cukup. Namun sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu mau kita menyimpulkan dulu pelajaran yang sudah kita pelajari. Nah, siapa yang bisa bantu Ibu menyimpulkan pelajaran hari ini? Ya, kita coba Ibu kasih kesempatan. Nah, Hikmah, silakan Nah Hikmah, apa yang Nah Hikmah bisa simpulkan dari materi yang sudah kita pelajari tadi? Silakan Nah Hikmah. Kita fantasi sebagai sebuah kisah atau cerita karangan dengan gaya yang normal, namun sifatnya imajinatif. Seringkali berbagai unsur dalam cerita tersebut, seperti peristiwa yang terjadi di dalamnya, tidak akan pernah benar-benar terjadi di dunia nyata. Ya, terima kasih Nah Hikmah sudah bantu Ibu menyimpulkan materi hari ini. Jadi dari beberapa video yang sudah kita simak tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa cerita fantasi itu merupakan sebuah atau cerita karangan dengan alur yang normal, namun sifatnya imajinatif. Jadi seringkali berbagai unsur di dalam cerita tersebut tidak akan pernah benar-benar terjadi di dunia nyata. Ya, seperti yang sudah kita pelajari tadi bahwa bahwa cerita fantasi itu memiliki beberapa unsur intrinsik. Ada tema, latar, tokoh, alur, amanat, dan konflik. Baik, Ibu rasa cukup. Namun sebelum Ibu menutup, Ibu akan memberikan reward sebagai apresiasi. Ibu akan memberikan hadiah untuk kelompok yang paling aktif. Nah, siapakah yang akan mendapatkan reward dari Ibu? Nah, jadi dari pengamatan Ibu tadi, Ibu lihat kelompok yang paling aktif dan paling kompak Ibu berikan kepada kelompok tema.
cukup. Jadi untuk minggu depan anak-anakku siap-siap untuk mengikuti ulangan harian ya. Iya. Baik, Ibu kira cukup. Silakan